Sabsarqul Fajar. Du'aan. Bismillahirrahmanirrahim. Kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi nabiyya ba'da. Hari ini adalah hari Sumpah Pemuda ya. Harapan Ustaz kalian besok menjadi pemuda-pemuda yang tangguh ya, bukan pemuda rebahan gitu ya. Bukan pemuda yang cengeng, bukan pemuda yang lemah, melainkan pemuda yang memiliki visioner yang jauh gitu ya, sehingga bisa memberikan manfaat ya. Ini momentum Sumpah Pemuda ini, harapan Ustadz kalian mampu menjadi pemuda-pemuda terbaik. Baik, hari ini nanti kita akan membahas, melanjutkan berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ustadz akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Pertama ini berkaitan dengan spiritual. Kalian nanti akan mendapatkan nilai-nilai toleransi ya. Kalian bisa lebih memahami dan nanti kalian bisa mengamalkan di dalam kehidupan kalian. Minta tolong salah satu tadi siapa, Naswa ya. Naswa untuk membacakan ayat Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalik katabna 'ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Shadaqallahul adzim. Masya Allah. Terima kasih Mbak Naswa sudah membacakan surat Al-Maidah ayat 32. Ini terjemahnya kalian bisa melihat ya. Oleh karena itu kami tetapkan suatu kaum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seseorang, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas. Materi kita tentang apa tadi ya? Pelanggaran, kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Hubungannya apa berarti? Hubungan ayat tersebut tentang materi hak dan kewajiban asasi manusia. Ada yang mau menanggapi? Silakan. Kalau ayat yang tadi itu kan terkait dengan hukum. Jadi kalau misalnya antara hak sama kewajiban itu tidak dipenuhi, maka ada hukum yang menindaklanjuti. Pada dasarnya ini bisa disimpulkan dari ayat tadi, Allah melarang kita untuk saling membunuh ya, antar sesama manusia, karena hakikatnya setiap orang memiliki hak untuk hidup gitu ya. Surat Az-Zariyat ayat 49. Ini artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Kehidupan kita itu selalu berpasang-pasangan. Ada kecil, besar. Ada panjang, laki-laki, Perempuan. kalau yang di slide ada baik, malam, lagi. Ada hak, Kewajiban. ya, jadi ada hak dan kewajiban. Ini sesuai dengan materi kita. Ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan ya. Hak, kewajiban, ada yang bisa baca ini? Satu paket
paket yang saling melekat ya. Berat gitu ya. Jadi kenapa gitu ya? Why? Mengapa? Gitu ya. Oke, kita lihat slide berikutnya. Karena hak dan kewajiban itu memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Ya. Adanya hak itu karena sudah melakukan Kewajiban. Nah, selanjutnya adalah berkaitan dengan ciri-ciri khusus hak. Yang pertama adalah hakiki. Hakiki adalah hak yang pasti ada dan melekat ketika manusia diciptakan. Kalau di buku itu manusia dilahirkan. Tapi kalau menurut Ustadz dan beberapa guru yang lain, itu manusia diciptakan sudah melekat pada hak itu. Ya. Kalau manusia sejak lahir berarti di kandungan boleh digugurkan dong, ya kan? Tapi kalau sudah diciptakan, makanya Ustadz kasih gambar bayi sedang di dalam kandungan. Karena bayi di dalam kandungan sudah memiliki hak ini terkait dengan ciri-ciri khususnya yaitu hakiki. Janin yang ada di kandungan, ketika kalian masih di dalam kandungan, kalian berhak gak mendapatkan kasih sayang kedua orang tua? Bahkan saking sayangnya setiap pagi dibacakan Al-Quran sehingga kalian sekarang menjadi para penghafal Al-Quran. Ini Masya Allah sekali, bukan ya? Hubungannya ya tadi ya, kausalitas atau hubungan sebab akibat. Nah, di sini kalian bisa melihat seseorang mendapatkan haknya setelah ia menunaikan kewajiban. Contoh, seorang bekerja kemudian ia mendapatkan gaji upah setelah melakukan. Upah itu adalah bentuk hak ya, yang diperoleh setelah melakukan kewajiban bekerja. Paham apa yang saya sampaikan? Oke. Jadi antara hak dan kewajiban harus berjalan seimbang dan harmonis. Apa hak dan kewajiban harus berlandaskan Pancasila? Ada yang tahu? Karena pedoman Indonesia adalah Pancasila. Ideologi negara adalah Pancasila. Oke, ini ya, benar ya. Di mana Pancasila itu senantiasa mengedepankan antara keseimbangan hak dan kewajiban. Ini yang menitik beratkan, gitu ya. Kemudian menghormati hak dan kewajiban asasi setiap warga negara. Ini ideologi Pancasila, selalu seperti itu. Oke, sekarang berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Menurut kalian bentuk contoh pelanggaran HAM yang terjadi atau yang terbaru di Indonesia apa? Brigadir J. Apa lagi? KDRT Lesti gitu ya. Ustaz akan tampilkan video ya. Mau nggak? Mau. Ini bulan Agustus kemarin ya. Menurut kalian faktor apa yang menjadi penyebab dari kasus tersebut? Kasih 20. Ya belum. Maju Ustaz, mau ajak speaker mau. Hujan rintik-rintik. Hujan batu. Hujan angin. Ya, hujan pedang. Ya, sekarang belok kanan, gerak belok kanan. Agenda selanjutnya adalah setiap kelompok menganalisis satu kasus berkaitan dengan pelanggaran asasi manusia. Oke, itu Ustaz sudah bagi dan memanfaatkan aplikasi Groupboard gitu ya. Ini Ustaz bagikan LKPD-nya ya, berkaitan dengan aktivitas yang nanti kalian akan lakukan. Nanti kalian tuangkan ke dalam media presentasi Canva ya. Jadi silakan mencari berkaitan kasus-kasus, kan pegang HP semua ya. Kasus-kasus yang update, yang terbaru. Kalau bisa nih yang terbaru dan terkontekstual, berarti lingkupnya ya tidak jauh dari Banyumas. Ada yang sedang diskusi, nanti ada yang sedang mencari.
Gimana Mbak? Ustaz yang ini yang berdasarkan kalau dikasih ini ada kalau Ya, oke. Baik. Mbak, semuanya ya. Ini pertanyaan dari satu kelompok untuk semuanya. Jadi ada pertanyaan terkait dengan kalau misalkan perspektifnya Pancasila itu lebih dari satu sila itu boleh apa enggak? Gitu. Boleh apa enggak? Boleh. Boleh ya. Kalian mau 5 sila masuk di situ ya silakan. Boleh. Boleh ya. Kalau memang itu kalian menurut kalian sesuai ya silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Benar, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Terus kekerasan itu terjadi ketika ratusan aparat itu gabungan Polri sama TNI itu datang ke Desa Wadas pada hari Selasa 8 Februari 2022. Jadi tuh warga-warga itu ditendang bagian kaki, terus punggung, terus dipukul juga bagian kepalanya. Ada yang mau bertanya nggak menanggapi kasus tadi? Ya, silakan Mbak. Itu polisinya sebelumnya waktu ngapain dulu kok masa tiba-tiba nyerang warga? Nah itu tuh jadi pertamanya ada perselisihan tidak setuju antara yang setuju dan tidak. Itu aparatnya sebenarnya pertamanya cuma nemenin pemerintah yang lagi ke lokasi gitu loh, melihat lokasi yang akan dijadikan pembangunan bantuan ya itu. Nah tapi karena terjadi perselisihan tidak setuju, jadi sebenarnya awalnya tuh mau melerai, cuman mungkin nggak tahu tiba-tiba udah kekerasan kayaknya deh, udah nggak bisa, tidak kondusif. Tadi sudah ada presentasi, sudah disampaikan. Kita kali ini tinggal menyimpulkan pembelajaran apa yang kita dapatkan agar kita sebagai manusia bisa menghargai hak-hak orang, karena pada dasarnya setiap orang punya hak ya masing-masing gitu ya. Jangan sampai kita menjadi orang atau oknum yang melanggar hak-hak orang lain ya. Karena itu adalah suatu tindakan tidak terpuji. Setelah ini Ustadz akan bagikan link untuk evaluasi pembelajaran. Silakan bisa buka HP-nya, sudah dibagikan. Ya. Berhubung waktu sudah habis gitu ya, nanti hasil daripada tes kalian nanti Ustaz akan analisis gitu ya, apakah ketercapaian tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Silakan ketua kelas bisa menyiapkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, cukup sekian. Semoga pembelajaran hari ini bisa diambil maknanya, bisa diambil pembelajaran untuk kehidupan kita. Ustaz akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.